Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan saya Habib Sabita Semar. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu Decision Support System bagian Expert System bersama kelompok saya. Pertama saya akan memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Aulia Nur Adipasya, NIM 182160012. Kemudian ada saya Habib Sabita Semar, NIM 182171010. Kemudian ada Muhammad Nanti Ulman, NIM 182171023. Kemudian ada Dwi Cahyo Pangestu, NIM 182171029. Ya, langsung aja ke penjelasannya. Pengertian dari expert system yaitu sistem bakar atau expert system merupakan suatu sistem yang menggunakan pengetahuan manusia dalam komputer untuk memecahkan masalah yang biasanya dikerjakan oleh seorang pakar. Misalnya dokter, lawyer, analis keuangan, tax advisor. Sistem bakar dapat mendorong perhatian para ahli komputer dan spesialis informasi untuk mengembangkan sistem untuk membantu manajemen dan manajer memecahkan masalah. Sistem bakar terdiri dari 4 bagian, yaitu user interface, knowledge base, interface engine, dan development engine. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis expert system. Yang utama ada interpretasi, yaitu menghasilkan deskripsi situasi berdasarkan data sensor. Kedua ada prediksi, yaitu memperkirakan akibat yang mungkin dari suatu situasi yang diberikan. Ketiga ada diagnosis, yaitu menyimpulkan kesalahan sistem berdasarkan gejala. Keempat ada desain, yaitu menyusun objek-objek berdasarkan kendala. Yang kelima ada planning, yaitu merencanakan tindakan. Keenam ada monitoring, yaitu membandingkan hasil pengamatan dengan proses perencanaan. Ketujuh ada debugging, yaitu menentukan penyelesaian dari kesalahan sistem. Kedelapan ada reparasi, yaitu melaksanakan rencana perbaikan. Kesembilan ada instruction, yaitu diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan pelajar. Dan terakhir ada kontrol, yaitu diagnosis, debugging, dan reparasi kelakuan sistem. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya adalah komponen dari expert system. Yang pertama adalah user interface yang digunakan manajer untuk masukkan instruksi dan informasi dari sistem. Pertama, metode input yang digunakan oleh manajer. Yang pertama adalah menu, yang kedua adalah command, yang ketiga natural language bahasanya, yang keempat adalah output expert system. Itu ada dua bentuk penjelasan. Yang pertama explanation of question, yang kedua ada explanation of problem solution. Lalu komponen yang kedua adalah knowledge base. Di sini terdiri dari fakta yang mengabarkan problem domain dan juga teknik penyajian yang menggunakan fakta sesuai logika. Aturannya adalah merupakan rincian dalam situasi yang tidak bisa berubah, kondisi benar dan tidak benar, tindakan yang diambil bila kondisi benar. Yang ketiga adalah interface engine, itu merupakan bagian dari expert system yang membentuk reasoning dengan menggunakan isi dari knowledge base dalam urutan tertentu. Dua metode yang digunakan dalam expert system untuk mengamati rules. Yang pertama adalah penalaran ke depan atau forward chaining, dan penalaran ke belakang atau backward chaining. Yang keempat adalah development engine, itu digunakan untuk membangun rule set dengan pendekatan pada bahasa programan dan bagian expert system proses pengembangan sistem. Itu ada 4, yaitu ada permulaan prosesnya, terus yang kedua adalah prototipe pengembangan, yang ketiga partisipasi user, yang keempat adalah pemeliharaan expert system. Nah, bagaimana expert system bisa mendukung DSS? Yang pertama, expert system bisa menjadi sumber teknologi untuk membangun DSS. Kita tahu DSS itu banyak kategorinya. Ada data driven, model driven, knowledge driven, dan lain-lain. Nah, expert system sendiri itu sistem yang cakupannya lebih sempit dan berfokus pada software tools yang khusus. Dengan menggunakan expert system, kita bisa membuat DSS yang knowledge driven. Yang kedua, expert system dapat meningkatkan kualitas DSS dengan mengurangi kelebihan informasi dan dengan menambah batasan kognitif dan batas rasionalitas pembuat keputusan. Seperti yang udah dijelasin, expert system itu cakupan lebih sempit. Karena skopnya dipersempit, keputusan yang ditawarkan oleh DSS akan lebih tepat. Kali ini, saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari expert system. Dari kelebihannya terlebih dahulu, untuk yang pertama,
Kelebihannya adalah sistem dapat memberikan jawaban yang konsisten untuk keputusan, proses, dan tugas yang berulang. Artinya, untuk setiap input atau masukan yang sama, sistem akan selalu menghasilkan jawaban atau keluaran yang sama juga. Yang kedua, sistem dapat mengatur dan memelihara sejumlah besar informasi spesifik domain. Yang ketiga, sistem dapat mendorong manajer untuk mengklarifikasi logika pengambilan keputusan dari sistem tersebut. Dan yang keempat, sistem dapat mengingat untuk menanyakan semua pertanyaan yang relevan. Sedangkan, kekurangan dari expert system ini adalah yang pertama, sistem tidak dapat membuat tanggapan kreatif seperti yang dilakukan oleh ahli manusia dalam keadaan yang tidak biasa. Yang kedua, ahli domain tidak selalu dapat menjelaskan logika dan penalaran mereka. Yang ketiga, kesalahan dapat terjadi dalam basis pengetahuan, sehingga sistem dapat memberikan keputusan yang salah. Dan yang keempat, sistem tidak dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, kecuali basis pengetahuannya diubah terlebih dahulu untuk menyesuaikan dengan lingkungan dari sekitar sistem tersebut. Ya, jadi ini ada contoh dari beberapa pengaplikasian DSS pada expert system. Yang pertama adalah Brickwork Expert, yaitu sebuah expert system untuk desain bangunan. Ya, ini digunakan untuk memeriksa sebuah desain bangunan, kemudian berikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan. Inputnya bisa dalam bentuk gambar. Nah, di sini DSS-nya digunakan dalam untuk memilih rekomendasi perbaikan dari desain bangunan. Yang kedua adalah Micin, adalah expert system untuk mendiagnosa infeksi akibat bakteri, menyarankan jenis obat dan dosisnya untuk penyembuhan. DSS-nya yaitu dilihat dari data infeksinya, lalu disarankan pada saran untuk jenis obat dan dosis untuk penyembuhannya. Yang kedua adalah prospektor, yaitu membantu menemukan lokasi yang mengandung bahan tambang. Datanya diambil dari data empiris tentang taksonomi beberapa jenis material dan batuan. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan dalam pengerjaan tugas eksplorasi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.